sekitar 3 sampai 5 orang, tidak apa-apa, asal satu pertanyaan. Monggo silakan. Nanti di akhir kita minta Pak Dandim, Pak Kapolres dan Bapak yang lain memberi respon-respon juga untuk puncak acara kita. Nanti yang terakhir saya ingin Anda ingat tidak hanya Indonesia tapi ingat orang-orang yang sengsara di seluruh dunia dengan ada satu lagu dari Mbak Yuli, kemudian diakhiri dengan Sebelum Cahaya. Temannya beliau ini anak saya, tapi kakaknya dia 10 tahun kira-kira umurnya, sabrang niku. Tadi bayang no, iki anakku buncit, wis dadi bupati, kurang ajar toh kowe. Aku dhewe ora tau dadi apa-apa, putuku dadi bupati kan gitu. Ya alhamdulillah ngerti ya. Oke, siapa? Silakan maju. Ya, iya, alhamdulillah. Satu lainnya biar maju dulu. Nyun sewu ya Mas ya, ben ning kono ya. Ayo mikrofonnya Mas Iman ya. Maju lagi. Tapi satu pertanyaan ya, Bapak dulu. Tapi sampai nunggu ngarep kene ra apa. Nyun sewu nggih Mbak nggih. Oke, bismillah. 1 2 3 4 5. Cukup ya? 7 ya, dipercepat ya. Oke, bismillah monggo Bapak nyun sewu. Nggih matur sembah nuwun wekdal ingkang pun paringaken. Kula wau Bapak sampun dawuhaken bab satriya, nanging raos kula dereng marem awit kula piyambak dereng wonten dawuh-dawuh saking Bapak utawi tegesipun. Nanging nggih kula rumiyin menawi nate ningali dalang sepuh. Piyambakipun dawuhaken satriya. Sat menika tegesipun 6, tri 3, ya menika tembung Jawi tegesipun saguh. 6 kaliyan 3 menika werdinipun wonten 9. Hubunganipun kalian baban hawa songo. Wis to nggih bocah bagus rikala semanten nggih criyosipun dalang sepuh kala wau waton wong kuwi bisa nata lakune baban hawa songo kuwi bakal diayomi dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Inggih baban hawa songo menika ingkang kula suwunaken pirsa werdinipun kados pundi matur sembah nuwun. Ini beliau sudah lebih tahu dari saya, jadi nanti pada saat menjawab beliau lagi yang menjawab. Awis ngerti banget makanya aku saya itu pengetahuannya bukan pengetahuan kawruh tenanan. Aku iki wong ming ban serep, dadi mergo ana wong ora ana bane ya wis aku tak dadi ban rapo. Ning nek kowe golek kiai tenan aja aku, golek intelektual tenan aja aku, golek ulama tenan aja aku. Aku iki ming bapakmu meng mbahmu sing ngancani kowe muga-muga diterima Gusti Allah mengono tok. Dadi saya mohon kepada Bapak untuk bab hawa songo niku wau. Kita kan taunya paling sifat 4 Rasulullah, terus sedulur 4 5 pancer, terus engko ono angin, logam, tanah sama air gitu-gitu ya. Tapi semua sebenarnya relatif sama saja. Nah, saya minta nanti Bapak akan menjelaskan itu. Oke, berikutnya sebelah kanan dulu. Oke, satu pertanyaan ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakaken Mbah Nun, nami kula sami kalian jenengan cuma bentene nek jenengan najibe teng akhir lek kula teng awal. Asal kula saking Pule, Mbah. Dadi piye kuwi? Najib. Kula nggih Najib Ali Asrori saking Pule. Oh, nggih, nggih. Tak pikir Najib Ainun MH apa ngono. Alhamdulillah kula sampun gadah yoga, terus yoga kula sukani MH. Alhamdulillah. Muhammad niki nggih. Niki kula nate mireng dawuhe panjenengan niku lewat YouTube. Niku pembahasannya niku kan Jawa tok to niku. Intine kan Jawa. Lah niku ingkang kula tangkletne Kanjeng Nabi Muhammad niku kok jarene keturunan Jawa. Ojo-ojo Jawa niku Jawa ning galek, ngoten lho maksud kula niku. Napa leres napa pripun mohon dijelasaken. Nanti saya akan jawab. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yang ada. Matur sembah nuwun. Dan harap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah niki nah nami kula Ali Mansur saking Campur Darat. Niki pertanyaannya, jadi entere trilogi cinta terhadap kita itu mendapatkan bias cinta niku pripun? Niki ruwata kebanyakan mungkin hampir semua ngoten rumah sekolah niku. Rumah sekolah ngoten. Contoh
ketika awake tresno kalih tiang setri niku koyo ngluwi trilogi cinta niku rumaos kula. Oke, ngerti karep mula insyaallah ya. Dudu trilogi cinta, segitiga cinta maksudmu. Oke, nanti kita cari proporsinya. Oke, aku ngerti maksudmu. Kita maklumi pertanyaannya karena dia memang sedang mencoba belajar mencintai seseorang. Ini ojo GR, gue wis kadung biaya oke, bul bocahe menganggap gue Kang Mase, modar ta gue. Oke, berikutnya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Utama Wiratumoko saking leripun rumah sakit umum. Nah, niki menika ngeten, Mbah. Niki kula niki gelisah istilahipun. Dados kula pernah maos wacan niku bahwasanya dulu Nabi Muhammad mengutus Mu'ad dan Asi ke Yaman, bahwasanya diutus untuk menjadi mubalik dan mu'alim. Nah, di dalam perjalanannya beliau itu disangoni wedal, Mbah. Bahwasanya tolonglah orang yang dizolimi, karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab dengan Allah. Artinya tidak ada batasan antara doa orang yang terzolimi dengan Allah. Nah, yang saya tanyakan, ketika ada seorang perampok merampok ibu-ibu misalnya, nah perampok ini kan salah. Nah, ketika perampok ini dihakimi massa dan masyarakat sekarang menghakimi itu sudah membudaya di negara kita, dan kita sendiri kula panjenengan sami tanpa sadar kita sudah menjadi budayawan. Nah, ini gimana ini, Banun? Doa si perampok ini masih diijabah oleh Allah napa mboten? Karena katanya Allah itu menurut kita yang dizolimi itu juga berhak untuk berdoa kepada Allah. Oke, maksudnya dia ngerampok itu menzolimi, terus dia dihajar massa itu dizolimi. Dizolimi, gitu. Dan doa orang yang terzolimi itu kan diijabah oleh Allah tanpa adanya hijab tadi. Nah, doa perampok ini yang memohon bahwasanya dia nanti diselamatkan, ngoten tasih diijabah napa mboten? Nek upama aku Gusti Allah, lah salahmu kok ngerampok ngono aku. Ayo, gue takon Gusti Allah nang aku, ya ta. Upama aku jawab, kuwi ming dzonku, kuwi ming prasangkaku, perkiraanku, ning tenane ya Gusti Allah sing ngerti. Ada sifat wajib pada Allah yang kita akan tahu, tetapi untuk menentukan apa paket dari Allah sebagai kabul doanya kita itu hanya Allah yang tahu, ngerti ya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Asngari saking Blitar. Ade Tanglet. Niki usume yang sewu. Lek pengen dados pegawai negeri napa anggota sipil napa pripun ngoten niku mbok pilih cara awale ngoten niku nyun sewu nggih nyogok ngoten niku dampak buruke dateng keturunan niku pripun nggih ngoten niku. Ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Pak Bupati wis jawab. Lah piye ya mungkin ora ono kebate wong turunan iki ya asal usul ya kok sogok se ya jare Pak Bupati ngene iki. Ki bupatimu pancen rada ya wes. Tapi pertanyaannya bagus karena itu sangat faktual, sangat nyata. Monggo Bapak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Basuki Widodo Dalang Trenggalek menika. Wonten 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI kalian Bhinneka Tunggal Ika. Ning tema dalu menika menempatkan kebudayaan sebagai pilar kebangsaan. Ngaten, pramila ing kalenggahan menika dereng umum lan dereng masyarakat. Lan kula nggih sarujuk sanget krana dawuh-dawuh ing ajeng kala wau bilih kebudayaan menika ingkang dados metahaken ingkang ngutuhaken ingkang ngrukunaken bangsa Indonesia menika. Pramila ing kalenggahan menika wonten ing Trenggalek mliginipun kula nyuwun himbauan saking Cak Nun, kula ngaturi Cak wong kula teng mriki cerose junior panjenengan. Pramila kalenggahan menika kula nyuwun himbauan panjenengan supados kebudayaan mliginipun wonten ing Trenggalek saged hidup subur lan mengke Pak Bupati
lumantar ACC ini pun kesepakatan ini pun DPRD Kabupaten Trenggalek menganggarkan ingkang signifikan utawi rodok pantes ngoten kangge pengembangan kebudayaan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicatat nanti semua kita cari bersama-sama. Aku dudu sing ngerti persis ning pokoke kabeh golek bareng-bareng gitu ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak, nama saya Nur Iswahyudi dari Madiun. Yang mau saya tanyakan Cak, ini kan kita semua yang mungkin sudah sering ngelihat Cak Nun dari YouTube ataupun mungkin bertemu langsung, kita udah sangat bisa untuk menjadi rakyat yang survive dalam keadaan apapun, gak duit-duit wani rabi, gak duit-duit wani dolan gitu. Tapi saya sempat lihat di YouTube yang Cak Fuad di Mocopat Syafaat atau enggak di Padang Bulan, bahwa Allah tidak melarang kamu menjadi pemimpin, tetapi jangan meminta menjadi pemimpin gitu. Nah, kita mungkin tidak meminta-minta menjadi pemimpin, tapi seandainya tiba-tiba kita ditunjuk jadi imam seperti itu. Nah, kira-kira apa persiapan kita generasi milenial ini untuk mempersiapkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Anda memang akan mengalami itu setelah 10 tahun dari sekarang. Insya Allah ya, moga-moga ya. Iku tak gadang-gadang lho, tak enten-enten awakmu iku. Dan aku njaluk umur dawa cek menangi awakmu dadi pemimpin ya. Saku kari ndeyek-ndeyek ndelok ndek TV walah arek-arek maknya saiki mimpin rek ngono, kan sing eling aku ngono. Ya, amin ya rabbal alamin. Monggo berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asqa Ubaidillah. Saya dari Kediri. Ingkang Jawa sampun, budaya sampun mengenai hukum mawon. Tadi dari Cak Nun itu menjelaskan bahwasanya kita harus menempatkan posisi hukum halal haram itu menempatkan pada posisi, kondisi dan juga keadaan, ngoten nggih. Yang ingin saya tanyakan mengenai hukum haji yang ada di daerah Indonesia niki. Hukum haji yang ada di daerah Indonesia niki, kita berangkat haji itu jauh-jauh hari sebelum musim-musim haji. Ngaten-ngaten niku nggih. Jadi 10 Dzulqa'dah, mungkin salah. 10 Dzulqa'dah itu adalah musimnya haji. Cuman kita jauh-jauh hari sudah memberangkatkan haji. Nah, terus bagaimana pendapat daripada Cak Nun mengenai hukum haji yang kita itu berangkatnya jauh-jauh hari sebelum musimnya haji? Kados ngeten, seperti contoh kita melaksanakan wudhu, cuman belum saatnya kita melakukan sholat, akhirnya wudhu tersebut itu tidak menjadi hal yang wajib, ngoten nggih. Berarti ketika kita masuk ke dalam waktu sholat dan dalam keadaan kita masih batal, otomatis wajibnya wudhu itu akan terjadi, kan ngoten. Berarti wudhu tersebut itu tidak akan menjadi wajib selama tidak masuk dalam keadaan sholat. Lah, sami kados ngoten niku. Haji niku jauh-jauh hari kita sudah berangkat dan masih belum pada waktunya haji, musim haji, belum ada waktunya musim haji. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Oke, masih ada berikutnya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar dari Indrayan. Pertanyaan saya begini, sebelum ada Indonesia itu kan sudah ada Islam dan budaya Islam. Sebelum itu kan juga ada Hindu, budaya Hindu dan agama lain. Dan budaya itu kan kebiasaan yang dibawa dari zaman dulu, calonnya. Dari beberapa budaya itu kan ada yang menentang dari syariat Islam. Itu harusnya gimana? Dihilangkan atau diubah gitu? Ya, oke. Itu juga pertanyaan yang kudu disinaoni mergo kabeh sing do ngomong ki ora nganggo sinau. Oke. Jadi pokoknya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Ya, oke. Budaya Hindu, Buddha dan seterusnya saiki nganggo syariat Islam dihilangke apa ora? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kediri. Nama saya Muhammad Danis Maulana Rudianto. Kalau tanglet Cak, pengertian Nur Ilahi kalih Nur Muhammad. Karena ini kula tanglet abahe mesti boten saori Cak. Nggih pun ngeten mawon.
Takon nang sapa ora disauri? Baik. Nang aku. Nggih, kula tangkan Oh, enggak, selama iki ora disauri karo sapa? Abahe. Abah kula. Oh, abahmu. Ya salah kon nang abahmu kok takon kuwi. Kudune, "Mbah aku dilamarke." Ngono lagi dilakoni. Ngene ya, matur nuwun, sip. Apik. Sudah? Masih, Cak. Assalamualaikum, Cak. Mau tanya, ketika kita perkenalkan, nama saya Arwani dari Ndongko. Ketika kita sudah pada puncak keterbatasan, wis gak sakit nopo-nopo lah. Pokoknya pengennya mimpinya tinggi ngoten. Tapi keterbatasan itu wis koyo mentok, wis gak sakit ngopo-ngopo ngoten. Kedah pripun? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Cak Nun. Nama saya Fauzi dari Desa Jajar yang mempunyai bawaan di Kabupaten Trenggalek. Teman-teman, dulur-dulur yang tadi sudah banyak bertanya. Sekarang saya mau request lagu, Cak. Ya wes, apa? Mau request lagu. Jadi saya mempunyai satu album Ki Kanjeng, ya, dan di situ terdapat lagu dalam bahasa Ibrani, Cak. Dan di sini saya ingin mendengarkan. Shalom Elechem. Ya. Nggih. Dan satu lagi, Cak. Biasanya di belakang sana, di depan, di sampingnya kibet itu ada orang tua yang duduk sambil membawa suling, Cak. Biasanya. Saya sedang jatuh cinta sama beliaunya. Tapi dalam satu tahapan cinta, beliaunya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Cak. Meninggal. Namanya Pak Is. Ceritakan sedikit saja tentang Pak Is. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bapak-bapak yang akan merespon lebih dulu, barangkali Pak Dandim, Pak Kapolres, bapak yang lain. Kalau ada yang mau direspon di antara pertanyaan tadi, kalau tidak saya mohon izin untuk menjawab. Ya, saya mohon izin. Saya itu pekiwuan, gak enak, kok aku kakek ngomong, kok aku dominan dan seterusnya. Aku ora bermaksud ngono ya. Saya hanya melayani Anda semua. Pak Bupati, kenapa acara kita ini langsung depan gini Pak? Ini contoh satria, contoh satrio. Jadi kalau saya depan gini, kalau saya salah mereka marah langsung bisa berakibat ke saya. Mau pukul, mau tendang, mau lempar langsung bisa. Tapi kita sengaja seperti ini supaya sing di panggung iki hati-hati nek ngomong kudu tanggung jawab. Ojo nganti ngelarani, ojo nganti salah nemen-nemen sing garai arek-arek muring-muring ya. Dan biasanya pemanggungan itu kan tinggi dan jauh penontonnya sehingga yang di panggung menjadi kurang berlatih untuk tanggung jawab. Di sini kita langsung depan ngene iki supaya kedua-duanya berlatih tanggung jawab satu sama lain. Nah, sambil menjawab untuk Bapak ya. Terminologi mengenai nafsu manusia itu banyak, ada Jawa, ada Cina, ada Islam, ada contoh dari Rasulullah sendiri dan dari nabi-nabi yang lain. Semua itu bisa kita pelajari. Misalnya Khalifah 4 juga bisa menjadi jenis karakter-karakter manusia. Tapi intinya satria itu kan orang. Orang itu berarti dia punya dia punya fungsi satu, fungsi akal atau intelektual. Nomor 2 dia fungsi emosi atau spiritual. Nomor 3 dia punya fungsi mental, baru fungsi fisik atau kanuragan. Jadi nek satria itu ketoke lho Pak ya. Secara akal dia 5 ya 5, orang njur 5 dadi 6, apa 5 iso wani pira? Iso tak 6ke, iso tak 7ke kan gitu. Nah, kalau seorang satria 6 adalah 6, rendeng ya 6, ketiga ya 6, loro ya 6, waras ya 6, duit oke 6 ya tetap 6, gak duit tetap 6, itu satria. Nek ora satria kan gitu. Nah,
bahwa ada ukuran macam-macam, ada sidik, fatona, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatona, ada sedulur papat limo pancer, ada Abu Bakar orang yang kultural, ada Umar orang yang radikal, ada Utsman orang yang mencari keseimbangan, ada Ali orang yang tidak butuh medium, dan itu teori, dan itu cara kita menempuh jalan untuk sampai kepada kekesatriaan tadi. Nah, termasuk yang Bapak sebut tadi, Howo Songo tadi, itu juga satu pendekatan Jawa yang luar biasa, dan setiap orang atau bangsa boleh mencari pendekatannya, karena awal jalannya itu Allah menunjukkan sabil. Rono lho rek arai rek, kon mlaku urip iku rono, ojo rono, itu namanya sabil. Terus Allah sendiri menyediakan jalannya namanya syariat. Ono jalur, ono lajur, ono marka, ono trotoar, ono bahu jalan, ono macam-macam. Allah kasih, ya. Kita tinggal tidak melanggar itu. Tapi Allah juga memungkinkan kowe sing penting tekan kono, kowe saiki misalnya dari Trenggalek arep nang Jogja, iso lewat Wonogiri, iso lewat Madiun, boleh silakan. Yang penting kamu sampai ke sana, dan harus lewat jalannya Allah. Sekarang torikot itu bukan kelompok, torikot itu adalah setiap kowe duwe cara berjalan sendiri. Kamu punya cara untuk menempuh jalan. Ono sing nganggo sepeda, ono sing nganggo motor, ono sing nganggo bis, ono sing melaku, ono sing matek aji gandul truk sambil nyolong tebu, ya sak piturute. Itu namanya torikot. Nah, sirot itu adalah tujuan bersama-sama yang kita belum akan capai sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Hawa Songo itu pendekatan Jawa yang sangat bagus, karena jangan lupa ya, ojo terus nek Jawa di haram-haramke. Jadi wong kowe ya nganggo misalnya waktu dibagi pitu dari Ahad sampai Sabtu. Nek wong Jawa legi, paing, pon, wage, kliwon. Bahkan di Jawa ada satuan waktu 22, ada pitu, ada songo, ono limo. Jawa tuh sangat lengkap. Kalau untuk urusan ini nganggo weton, untuk urusan ini nganggo dino biasa. Tapi turute Jawa sangat lengkap. Makanya sinau Jawa to kowe iki wong-wong Jawa kok gitu. Nah, pendekatan yang beliau kemukakan tadi sangat bagus. Nanti saya mohon dengan sangat setelah saya menjawab semua, Hawa Songo tadi diungkap. Gitu. Jadi kalau Islam ya ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Itu juga satu cara pendekatan. Gitu. Itu dalane ben kowe iso tekan kono gitu. Ono meneh di dalam dirimu ada unsur kayu, ada unsur logam, ada unsur angin, ada unsur tanah. Nah, kenalilah itu gitu. Nek Kanjeng Nabi dalam dirimu itu ada cairan sepertiga, ada padatan sepertiga, dan ada kosong sepertiga. Itu juga cara atau itu torikot untuk menempuh jalan. Benar ya? Jadi untuk beliau saya menjawabnya universal seperti itu. Jadi nek satrio pikirannya kudu jujur. Nek ora jujur ora satrio. Mentalnya kudu kendel. Nek kowe ingah-ingi dudu satrio kowe. Kan itu. Terus apa meneh? Spiritualnya kudu tepat. Kudu tepat spiritualnya, ya. Nek ora satrio kowe, ora iso mendito, ora iso begawan, ora iso dadi panembahan gitu. Di dalam Jawa ada ajaran yang sangat luar biasa yang tidak dijalankan oleh orang Indonesia. Wong nek wis umur 50 munggah wis mulai mendito, nggih Mas nggih, Mas Dalang nggih. Coba anaknya Brawijaya nomor 2, kakaknya Raden Patah itu panglima perang. Kemudian dia dalam bentrok yang tidak sengaja dia membunuh bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Tapi Sunan Kalijogo kemudian mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang pasukannya datang ke Mojopahit, tidak untuk balas dendam tapi untuk membawa surat Sunan Kalijogo bahwa Sunan Kudus sudah mengikhlaskan bapaknya terbunuh oleh anaknya Brawijaya, ya. Itu satu diplomasi yang luar biasa. Kalau tidak karena suratnya Sunan Kalijogo, itu sudah akan terjadi perang besar-besaran antara Demak dengan Mojopahit, dan itu tidak terjadi. Nah, itu contoh saja kepada Anda semua bahwa orang Jawa itu punya wacana yang luar biasa, dan mestinya Indonesia sinau nang Jawa. Apa meneh Indonesia nang Jawa kowe kudu sinau nang Sunda, nang Madura, nang Mandar, nang Bugis. Itu luar biasa. Demokrasi sebelum Indonesia ada demokrasi Mandar, demokrasi Sunda, demokrasi Jawa. Demokrasi Jawa orang meng nek kowe demokrasi model meng wong ditur meng angka, wong siji angka siji ngono ta. Mbok kue pinter, kue pekok, tetep angkane siji, ya ra?
Dan itu gampang dimanipulasi di kotak suara. Nah, nek wong Jawa ora. Demokrasi itu menyangkut haknya alam, haknya pohon-pohonan, haknya tawon, haknya gajah, sapi, semua haknya tanah. Tanah punya hak untuk hidup subur karena dia ciptaan Allah, kan gitu. Nah, Jawa sangat lengkap demokrasinya, makanya ada Semar. Semar itu dia dewa tertinggi, dihormati bahkan di atas Bathara Guru dan Togok, dihormati oleh semua, nggih Mas Delangge. Dia Panembahan Ismaya, tapi sekaligus dia adalah Semar Badranaya Lurah Karangkedempel. Nah, kalau Anda mengerti fisika, titik Ismaya dan titik Badranaya ini kan satu, bukan dua, berarti kudu mubeng. Jadi rakyat kui adalah pendeta yang tertinggi adalah rakyat. Dan satria itu adalah orang yang mengabdi kepada rakyat. Kan gitu kalau ngomong politik kepemimpinan. Maka Semar itu karya demokrasi tertinggi, terhebat sedunia. Tidak pernah ada sedahsyat fenomena Semar itu. Tapi orang Jawa sudah tidak paham, rumah saya ini Semar ki badut dagelan, kan begitu. Padahal luar biasa, dunia harus belajar kepada demokrasinya Sunan Kalijogo, luar biasa itu. Oke, jadi kira-kira gitu. Yang kedua, nyun sewu, nanti kalau masih ingat lagi saya tambahi Pak ya. Nomor 2 Mas Islami. Kanjeng Nabi keturunan Jawa atau benar ini atau tidak? Satu-satunya yang mengherankan pada Kanjeng Nabi adalah dia punya tradisi untuk topo. Lah sing seneng topo ning dunya ki mung wong Jawa. Maka ini bisa ditarik garis seolah-olah Kanjeng Nabi gek turunan Jawa. Ning nek kowe takon aku kayak turunan Jawa kudu aku ya gak ngerti ndasmu. Yo gak ero aku ngawur ae. Yo gak ero, itu harus kita selidiki bersama-sama, bikin tim peneliti. Orang nggon aran-aran itu indikatif saja, tapi iya atau tidak janjane ya ora penting kok. Kita itu tidak harus tahu semuanya. Nabi Adam duwe udel pora rasa ngerti. Ndak usah ngerti Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati, ndak usah ngerti, ndak apa-apa. Nabi Musa dulu umurnya sampai berapa, ono sing ngerti? Ya orang ngerti Nabi Adam umure piro, bojone Nabi Sulaiman piro, ya ora usah ngerti ra apa-apa. Sing penting kowe sinau dadi wong apik dari Kanjeng Nabi Sulaiman, kan begitu. Nek soal wong Pak Harto wae kowe ora ngerti kok, Pak Harto ki janjane anake sapa? Ora ana wong ngerti sak Indonesia. SBY anake sapa? Ora ana wong ngerti sak Indonesia. Jokowi anake sapa? Kowe ora ngerti sak Indonesia. Dadi ora usah ngerti anggere wong apik ngono. Kan gitu. Jane kowe dhewe ora ngerti. Anake Bung Karno piro, ono sing ngerti? Ora sing ngerti. Modar kok ngerti gue. Jadi tidak semua harus kita ketahui, boleh dalam hidup itu tidak tahu. Contohnya badan wanita, rasa ngerti nek dudu bojomu. Kan begitu. Itu sebabnya ada aurat, ada pakaian. Bayangkan kalau semua transparan dong. Ini zaman transparansi, mudah kabeh. Ah piye? Enggak, ada sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak tahu. Ada sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak melihat. Betul enggak? Wis tak kei contoh we. Nek dangdut kan semene kae. Jitrotil Muntahane sok-sok nyingkap-nyingkap kae. Dangdut ya, biasanya dangdut sing ngono kae. Ning nek qasidah lah nganggo jarit. Ya, nganti ngisor ditutup. Nek dangdut kan ngene banget. Nek qasidah mung sithik kae, sit. Kowe luweh nyeng sing ndi kowe? Aku takon. Tenan. Up. Loh, nek dibuka kae malah rangsang, nek sithik tok set wah kuwi. Wah. Mulane sing nganggo jilbab tak jaluk ya. Kowe iki wis angel-angel jilbabi sirahmu awakmu, lah kok bokongmu iki. Ora iki lho, wah. Wah lah kok waduh. Ono lho sing celana kaya wong muda lha oke saiki. Lah nu sampean niku lan apa lho kok mboten muda mesisan. Aurat itu tidak hanya kulitnya tapi terutama bentuknya, betul enggak? Bentuknya itu yang lebih membahayakan. Betul enggak, Mas? Anake sing nganggo jin kan terus ngono kae. Wah. Dan itu sufia kaya ngapa, ulama kaya ngapa seneng. Edan ora seneng,
Cuma seorang ulama, seorang sufi berperang di dalam dirinya, seneng kaya ngopo, nek kuwi ora apik ora tak lakoni, ngono lho ceritane. Nek soal seneng ya seneng, duit seneng kabeh, ning kita berperang. Sepenting-penting uang masih lebih penting kejujuran saya, sepenting-penting harta benda masih lebih penting iman saya, ngono lho nek menungso iki ya. Ora njur aku wis ora tertarik karo wong wedok, nek ngono rapat no uripmu penak no. Sing wong beriman ku sing abot tertarik ning ora. Wah kuwi apik to kuwi. Misale kowe poso, lah jan ra duwe badokan no. Ya ora abot posone, ning nek ana panganan akeh kowe wani ora mangan kuat ora mangan kuwi jenenge poso. Nek kowe ra duwe apa-apa njur poso, kuwi dudu poso jan kere. Cetok ya? Oke. Berikutnya Mas. Jadi kanjeng Nabi tadi ndak usah kita ketahui ndak apa-apa dan ndak usah diklaim-klaim wong di. Wong kowe saiki ya orang ngerti to. Kerajaan Arab itu sekarang sing dadi penguasa Arab ki Badui apa Quraisy, kowe ya ora ngerti kok. Kowe ya ora ngerti kok, ora ngerti tenan kok kowe. Jadi sudahlah. Yang penting kowe dadi wong apik, kowe dadi satrio, kowe mbangun Indonesia kanthi serius dan konsentrasimu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, nasionalisme Indonesia, gitu ya. Berikutnya. Cara mendapatkan bias cinta. Waduh. Gini, cinta itu roh apa materi? Roh ya. Kalau roh itu ukurannya tidak pakai angka. Kalau roh kalau jasmani itu pakai angka. Misalnya materi gini, uang 100 dikurangi 25 sama dengan. Tapi kalau guru punya ilmu 100 dikasih muridnya 100 berkurang enggak? Bertambah, itu namanya rohani gitu loh. Itu bedanya Anda konsumsi sama sodako. Nek konsumsi kok entek kentek, ning nek sodako entek oh kue untuk tambah, betul enggak? Nah cinta juga begitu. Kamu cinta sama bapakmu enggak? Berapa persen? 100%. Karo ibumu? 100%. Karo calon bojomu? 100%. Karo Gusti Allah? Karo tanah air Indonesia? Nah nek jadi ojo njur, lu kok kabeh 100%? Lo itu rohani. Total saya sama nasi ini saya total saya cintai, saya makan. Istri saya cintai, saya makan ya. Total. Loh, tapi kok 100%? Iya, cinta harus 100%, tidak ada cinta tidak 100%. Sama Allah ya 100%, sama istri 100%. Cuman gelembung 100%-nya Allah itu maha besar. Gelembung cintamu sama istri itu ada di dalam gelembung besarnya Allah. Jadi kue mencintai istrimu di dalam cintamu kepada Allah, betul enggak? Kamu mencintai tanah airmu di dalam cintamu kepada Allah. Jelas saiki. Segitiga cinta tadi. Jelas ya, wis kono golek golek pacar. Ngomong cinta. Engko arep ngelamar mahari cinta ngono piye? Iki apa mahari le? Cintaku 100%. Ora diterima karo marotom, gitu ya. Berikutnya. Perampok dihakimi massa, apa doanya masih diijabah? Itu gini loh, kalimat hukum itu beda sama kalimat akhlak, beda sama kalimat cinta. Jadi hukum, akhlak, cinta. Nek kasus lain fikih, akhlak, takwa ya. Nek kalimat takwa ojo dinilai secara kalimat hukum. Misalnya Allah mengabulkan doa orang tertindas ya, itu bukan hukum, itu akhlak dan takwa. Nek hukum kan cetha iki entuk iki ya, ngunduh waing pakarti. Tapi kalau akhlak itu kan tetap tergantung Allah, tetap tergantung subjeknya. Jadi mengabulkan ini lah ora kudu saiki. Kabule sesuk ning akhirat ya entuk to. Kan begitu. Jadi wis lah karo Gusti Allah ki manut wae. Ana wong sing jahat banget ora mati-mati oke lho. Ya ora? Sing ora pati jahat setitik wae karo Gusti Allah langsung disikat. Ono sing jahat banget, nyebai banget dibiarkan sama Allah sampai tua. Oke kuwi ya. Jan kowe rasa uwel karo Gusti Allah, manut wae. Manut wae. Wis pokoke manut karo Gusti Allah. Wong kowe ya ora iso gawe awakmu dhewe, kowe ya ora iso menciptakan awakmu dhewe, manut karo Gusti Allah. Satu-satunya jalan kepada Allah hanya satu, yaitu cinta dan setia. Dan kamu tidak bisa membawa ke Allah apapun selain cinta dan kesetiaan. Kowe ra iso nang Gusti Allah nggawa bondo,
ora iso nggawa pinter, ora iso nggawa ampuh, ora iso nggawa hebat, ora iso nggawa jabatan, ora iso nggawa apa wae, kabeh ora payu ning ngarep Gusti Allah. Sing payu ming loro, kesetiaan dan cinta dan kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Takwa yang terus menerus dan seterusnya. Ngono ya, istiqomah terhadap kebenaran terus menerus gitu ya. Jadi ini tadi pertanyaan ini ya Mas ya. Jadi ojo njur kaya transaksi hukum ora. Terserah Allah. Yang namanya doa itu juga mohon dipahami di sini, doa itu ada dua ya. Doa itu ada da'a yada'u da'watan, ada da'a yada'u du'aan. Kalau kepada sesama manusia dakwatan, kalau kepada Allah duaan. Nah, nek kenang menungso yang namanya doa itu adalah memanggil, menghimbau. Kalau kepada Allah njaluk atau menyapa. Saiki kowe milih ndi nang Gusti Allah njaluk apa nyapa? Sing luwih apik. Ah, saiki nek kowe nang Pak Bupati ya, kowe liwat nang ngarepe omahe Pak Bupati terus rokoke po kayak rokok. Terus isuke wah dereng sarapan nih kula kayak sarapan gitu ya. Dadi ana bocah sing penggaweane njaluk nang Pak Bupati, ana meneh siji meneh sing Pak Bupati pripun kabare sehat-sehat lunga wis. Ah, waras wis. Ketika Pak Bupati suatu hari pergi kemana-mana ingin titip sesuatu, sing dititipi sing njaluk-njaluk kuwi apa sing nyopo-nyopo? Sing nyopo, mulane karo Gusti Allah aja kok kan njaluk nyos sopon bae. Wong ndonga iki kadang-kadang ya sok dilematis. Nek kowe ngomong, ya Allah, aku ini, wah ini ya Allah berilah ini, Gusti Allah ngene. Raimu. Aku ngekeki kowe kurang apa, kowe ngising gari ngising, mangan gari mangan, tangi gari tangi, sembarang tak cukupi, isin njolak njaluk. Nek Gusti Allah ngomong ngono piye? Berat ndak dia? Njur kowe ra wani ndonga, entuk seminggu Gusti Allah dengaran kowe ora ndonga. Sombong kowe. Berat ndak? Makanya ditakar hubunganmu Gusti Allah, diukur, dirasake. Gitu loh, dirasake. Itu dialektikanya memang begitu. Kita itu terus menerus dinamis bergerak bergetar ngene iki. Sing pasti piye, dek terus gitu ya. Itu ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab atau memberi pintu untuk menuju jawaban. Monggo. Masalah dampak suap pada keturunan. Oke. Kowe arep dadi pegawai nyuap. Kowe niat nyuap apa kepeksa nyuap? Aku takon. Kowe pancen niat nyuap apa kepeksa nyuap? Dijawab deh. Kemungkinan besar terpaksa. Berarti bukan suap, itu pemerasan. Jelas ya? Lho kowe lak ora duwe niat, apa ana wong seneng nyuapi ana? Nek rakyat kecil apa meneh mosok rakyat kecil arep nyuap nggo mangan ora ana ya arep nyuap-nyuap piye. Dadi mesti ora seneng nyuap, maka yang terjadi adalah pemerasan. Di Indonesia hukumnya hanya pada suap, tidak pada pemerasan. Indonesia tidak kenal pemerasan. Padahal kuwi pemerasan janjane. Soalnya nek kowe ora ngekei, kowe ora ditandatangani, ora diterima sak piturute, berarti itu pemerasan bukan suap. Di Islam lengkap, suap sama pemerasan ada semuanya. Nah di Indonesia tidak lengkap. Indonesia ini sok ora presisi. Misalnya ngene wis, nyun sewu ya, iki contoh kecil aja. Aku sering ngekei contoh iki. Listrik kita rusak, terus kita minta tolong kepada PLN untuk memperbaiki instalasi. Terus tiba-tiba kita ditelepon oleh kepala PLN, Bapak, karyawan saya sudah ke situ memperbaiki, tolong jangan kasih tip. Aku takon bener aku. Bener enggak yang diomongkan oleh, yang dilakukan oleh kepala PLN? Nah, kue berarti pikiranmu kudu sinau. Hak apa kepala PLN nang kue? Kue dudu pegawene kok. Wong kue konsumene kok. Kok dhek nglarang-larang ngekei. Sing kudune ditelepon sapa? Anak buah kamu jangan minta, betul enggak? Nek sing duwe omah, loh Pak, jangankan ngasih duit, tak pek mantu itu hakku Pak. Lah kok sampean ngelarang-larang? Jadi Indonesia ini nggak ngerti bedanya minta sama ngasih, gitu loh. Makanya hukum banyak pasal di KPK itu lucu. Gratifikasi bupati mantu gak boleh terima gratifikasi. Loh sing bupati kok mantu? Ndak ada bupati mantu. Sing mantu ya wonge no. Masa ana bupati penggaweane gawe anak ya ora ono. Bupati itu tugas politik, tugas birokrasi, tidak ada hubungan sama gawe anak. Jadi sing mantu dudu bupati. Kebetulan jabatannya bupati.
Kan begitu. Jadi lucu Indonesia itu. Mulane kudu sinau nek Indonesia arep waras, sinau bareng. Orang yang sinau ijen. Sinau bareng supaya ketemu kebenaran yang proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Ini ya kira-kira ya. Berikutnya Mas. Himbauan sih Mbak agar kebudayaan hidup di Trenggalek. Oke, saya ingin ulang. Tadi empat pilar tadi apa Mas? Pancasila, UUD 45, NKRI. Kui ngene Mas, kui salah cara berpikir meneh. Pancasila ada di UUD 45 enggak? Ada. Ya nek wis ngomong UUD 45 berarti termasuk Pancasila. Lah kok kuwi didakek loro? Ono Pancasila UUD 45. Mosok ono uwetku apa? Pilar hidup kita adalah uwet, godhong. Loh, nek wis ngomong uwet ya ono godhonge. Jadi uteke ra jelas kuwi Mas. Lah iya memang lah salah itu Mas. Itu bikinan kalau enggak salah nyun sewu almarhum Taufik Mas. Gitu loh. Monggo tapi wong Indonesia iki salah iki biasa kok, ora masalah kok. Jadi UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika ada enggak di UUD 45? Ada. Ya sudah, kalau sudah ngomong UUD 45 berarti di situ sudah sekaligus ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika terus NKRI. Nek kowe ngomong NKRI ono UUD 45 ora? Piye to kuwi? Kuwi dudu pilar ki papat Mas, jenenge papat kok. Wit, cagak, omah, ngono lho Mas. Nek kowe wis ngomong wit, aja ngomong pang. Wis terkandung di dalam wit. Nek kowe ngomong omah, aja ngomong kaca apa cendela, wis mesti terkandung dalam. Jadi pilar itu bukan begitu Mas. Kalau saya pilar itu pelaku Indonesia itu siapa sih? Rakyat. Ya rakyat, artinya aspirasi kerakyatan, hak rakyat, otoritas rakyat sebagai pemilik tanah air, siji potensinya. Jadi 4 potensi Indonesia yang kita sebut aja pilar karena sumber energinya dari situ, siji rakyat, loro tentara rakyat dan kepolisian. Itu kan masih satu ini ya, satu komposisi. Karena mereka mengamankan dalam negeri maupun dari luar. Nah, jadi dari rakyat itu lahir ada pilar yang namanya sing bagian Joko keamanan ku TNI dan Polri. Nomor 3 kaum intelektual. Ya. Jadi butuh wong pinter, butuh wong ngerti, butuh ilmu, maka ada kaum intelektual atau ulama. Itu pilar ketiga. Nomor 4 kabudayan. Karena ada faktor dan dimensi kebudayaan dalam kehidupan rakyat, gitu ya. Jadi itu pilar keempat, apa senengnya kabudayan. Itu pilar bagi saya, karena itu ada kabudayaan ini pekerjaan yang beda sama ekonomi, beda sama ritus agama, beda sama politik, beda sama birokrasi. Kabudayaan itu budidayane menungso untuk mamayu hayuning bawono, itu kabudayaan. Nomor 5 baru kekuatan spiritual, yaitu yang kita serap dari agama-agama yang ada. Kalau saya pilar itu tadi, satu rakyat, TNI, tentara rakyat dan Polri, kaum intelektual atau wong-wong pinter, para bujangga cara zaman lawas, barkui adat dan kebudayaan. Nomor 5 agama dan spiritual. Itu tiang yang utama, pilar-pilar utama gitu. Tapi kan tujuan sampean tadi untuk mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah, dari Pak Bupati dan DPR. Dan itu saya rekomendasi karena malam ini kan kita mempraktekkan betul betapa Trenggalek ini punya rasa cinta yang luar biasa dan kesetiaan yang luar biasa kepada kebudayaan lokalnya, dan itu saya dukung sepenuh-penuhnya. Oke, berikutnya nyun sewu, ini agak lama. Kira-kira persiapan apa kalau kita dijadikan pemimpin di zaman ini? Zaman berikutnya atau zaman now? 1, kowe kudu beres iman dan akhlakmu. Jangan melakukan apapun sebelum beres itu. Jadi nomor 1 iman dan akhlak. Agamamu wis beres, karo Gusti Allah wis beres, akhlakmu wis beres. Nek kowe akhlak urung beres, bahaya kowe lapo-lapo gitu ya. 1 akidah dan iman. Nomor 2, kowe kudu militer nang awakmu dhewe. Artinya harus disiplin kepada dirimu sendiri. Kamu harus berani kejam kepada dirimu tapi lembut kepada orang lain. Saya itu sangat kejam kepada hidup saya sendiri, tapi saya sangat lembut, saya sangat sayang kepada orang lain.
Jadi saya tidak punya ketegaan hati kepada orang lain. Aku gak tega aku. Aku tahu gelut musuh angkatan laut di Surabaya mergo disaduk karo angkatan laut. Ana wong cilik disaduk, aku nesu tenan. Aku ra iso ndelok wong cilik disaduk tak telorong ndase. Gelut aku. Itu tahun sekian lah, 20 tahun yang lalu kira-kira. Itu contoh aja bahwa apa namanya? Pertanyaan ini apa? Nah, satu iman dan akhlak, nomor dua disiplin kepada dirimu sendiri. Nek kamu tidak punya disiplin kepada dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa besar manfaatnya. Nomor telu, kowe kudu duwe hisab atau akuntansi. Kowe kudu ngitung kabeh kudu kok hitung. Kowe kudu pinter hitungan. Nek kowe ngopo-ngopo kowe ndelok sebab akibatnya. Jadi punya kesadaran sebab akibat. Misalnya apa? Kowe pengen rakyatmu gotong royong. Gotong royong itu bukan sebab tapi akibat. Dia bukan input tapi output. Maka inputnya didandani, kok otomatis akan outputnya adalah gotong royong. Orang mau gotong royong itu lego hatine to, Pak. Nek sing ganjel-ganjel kan ya wegah bareng-bareng. Maka setiap ganjalan, misalnya ketidakadilan, ketidakmerataan ekonomi dan seterusnya, ketidakadilan hukum, kalau ketidakadilan hukum dan ekonomi dan seterusnya tidak terlaksana, maka wong ya wegah gotong royong. Kan gitu. Jadi nomor 4 adalah pitungan muhasabah, hisab atau akuntansi. Kowe kudu ngitung masa depanmu. Misalnya kowe rabi, njur ana cah wedok meneh rabi meneh, kowe kudu ngitung sok-sok anakmu. Ana lho wong rabi 4 sekaligus iki, salah masing-masing dikai restoran, rumangsane wis adil. Ya nek sing siji payu, iya nek payu kabeh, nek ana sing ora payu baru kuwi dadi masalah. Baru kuwi masalahe nang anake, cemburu iki anak dari istri pertama, kedua, ketiga, kok nggawe masalah berikutnya. Dan Anda tidak pernah menghitung para pemimpin dari sudut itu. Aku ngitung kabeh, aku tak hitung kabeh, gitu loh. Jokowi saya hitung, Prabowo saya hitung, Gatot saya hitung, tak hitung sebab akibat dalam hidupnya, gitu ya. Maka saya untuk 2019 saya sudah punya paket. Tapi saya tidak akan kemukakan sekarang sebelum Indonesia benar-benar membutuhkannya. Saya tidak akan menjawab orang yang tidak betul-betul ngelak. Nek can kue ngelak tenan tak kayak ngombe, nek kue orang ngelak aku orang kayak ngombe. Sebab ini milik Allah bukan milik saya. Gitu ya Mas ya. Jadi yang khusus gini, Pak Bupati, tolong anak-anak ini di setiap kegiatannya tekun sedemikian rupa, disiplin semoga sampai Anda jadi kompeten atau expert di bidangmu. Kue nek urusan apa misalnya, kue apa? Nyambut gawe apa? Isi sekolah. Oke, sing wis nyambut gawe. Desain. Nah, kamu pelajari, alami, tekuni, selami urusan desain sampai kamu ndak ada gantinya. Ngono lho. Pokoknya anggar desain mesti golek kowe. Dadi kowe ora perlu golek duit, kowe diuber-uber ndita bocah iki arep tak kei duit ngono. Wong saiki golek duit ning dhek ora duwe keahlian. Jadi jadikan kamu itu ahli betul desain sampai tidak ada orang lain selain kamu. Itu namanya manusia wajib. Jadi tekuni bidangmu sampai kamu expert, sampai kamu kompeten, sampai kamu nggak ada gantinya. Kamu akan dicari-cari oleh uang. Uang itu sedih mana tadi? Sampai ndoleki kowe nganti nangis-nangis kae. Nganti duitin ndonga piye carane ketemu kowe. Oke, berikutnya. Masalah hukum haji yang berangkat jauh hari. Itu menurut saya kan masalah teknis ya Pak Bupati ya. Lah arep piye wong adoh nggone ya to ya apa meneh 200.000 ya to kan ya ora gampang nek diberangkatke. Ya kan tergantung juga teknis di pemerintahan Kerajaan Arab Saudi kan gitu kan, itu soal teknis. Ya soal teknis itu bukan soal hukum deh, itu soal teknis keberangkatan. Ya kecuali kalau ya gak apa-apa tadi aku salat duhur jam 09.00 wis ning kono ya ora apa-apa no. Gitu loh. Soal wudhu, aku semakin Anda bersih dari batal kan bagus. Kue ngentut wudhu meneh, kue batal wudhu meneh, apik banget urip nek kue wani ngono kuwi bendina. Kapan kue batal wudhu meneh? Wah, kue top kue engko. Kue jane ora pati ganteng, bojomu ndelok kok ganteng banget ngono kuwi. Mergo kue wudhu terus. Dan itu bagus, enggak ada masalah. Itu soal teknis saya kira enggak ada masalah dengan soal haji berangkat duluan tadi. Wong piye meneh wong semenuke dan kuota kita kan terbanyak di dunia. Kita terbanyak. Jadi piye meneh kan. Jadi itu soal teknis tidak ada masalah. Wong saiki iki kowe wis niat ngaji wis bayar ora kelakon nganti kowe mati, kowe nek menurut aku kowe diterima karo Gusti Allah kok.
Nah aku ngono kuwi. Lho ngapa toh wis niat ala mau lebih niat walikulli mri'in manawa. Kan begitu. Setiap perbuatan itu berdasarkan niat dan setiap orang itu menerima berdasarkan niatnya. Gue wis niat lunga kaji ora kelakon karena teknis mergo kuota mergo ngene-ngene nek prasaku gue tetep diterima karo Gusti Allah. Aku husnudzon bukan aku memastikan bukan aku iki anggota takmir swarga ora. Neng husnudzon saya lah nek ora diterima terus pripun Gusti kula niki pripun kula pun bayar kula pun nyelengi kula pun memenuhi semua ngantos kula mati ora kok berberangkat. Lha sing salah napa kula? Nek prasaku kok diterima kowe, begitu kowe masuk ke akhirat, malaikat jenengmu sapa? Aska. Kowe Aska wis nyelengi duit, wis bayar kaji ning ora kok berangkat mergo giliran isih suwe. Engko kowe mati, kowe engko disambut malaikat Ridwan. Halo Haji Aska silakan masuk. Ngono kira-kira ngono. Aku optimis loh ya. Optimis aku. Lah nek ora piye? Nek ora husnudzon. Mosok saya suudzon. Husnudzon dan saya. Allah sangat baik, Allah sangat mulia, Allah sangat maha tahu. Jadi saya husnudzon. Semua orang yang berniat baik sudah mendapatkan surga dari kebaikan dari niat baiknya. Nah aku ngono kuwi. Berikutnya. Budaya yang menentang syariat Islam harus dihilangkan apa tidak? Rasulullah itu saiki misalnya sunat iki sadurunge Nabi Muhammad wis ana. Sejak Nabi Ibrahim akikah wis ana. Apa sing dihilangkan apane? Kan wis jelas syariat ki piye. Gitu loh. Misalnya apa wis sing unsur Hindu misalnya apa? Mantra misalnya. Apa? Kenapa sesajen menentang syariat? Siapa yang bilang sesajen itu menyembah selain Allah? Wong itu menghormati aja kok. Siapa bilang nek jaran kepang ki nyembah setan ki sapa? Sapa sing ngarani nek kowe nggawe sesaji kuwi nyembah dudu Gusti Allah ki sapa sing ngarani kuwi? Ana lho wong main jaran kepang kowe kok nyembah setan. Lho, kula mboten ngertos ya kok jenengan malah ngertos kula nyembah setan. Berarti senengan sing ngertos setan ngono. Ana wong jaran kepangan mangan beling dinesoni kuwi ngopo kuwi serek kuwi mangan beling. Kowe iki wis ora ngekeki sego. Ambek kowe ngekeki sego ben ora mangan beling. Wong ki enake dhewe wae wis ora ngewangi, nyacat, kan gitu. Siapa bilang sesaji itu menyembah selain Allah? Siapa bilang merti desa, ruwat desa itu menyembah selain Allah? Itu menghormati ciptaan Allah. Kan Allah malu binia, kenduren, syukuran. Siapa bilang ulang tahun tidak boleh? Allah mengulang tahun Nabi Isa. Baca surat Maryam. Nabi Isa sendiri mengulang tahun dirinya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa mengatakan selamat kepadaku atas kelahiranku dan atas kematianku dan atas kebangkitanku. Terus Nabi Isa nyanyi dewe happy birthday to you. Kowe ora tau ngerti to kowe. Ojo gampang-gampang ngarani to, mbok husnudzon wae. Ya wis, wong kowe ora nglarani sapa-sapa, wong kowe iki ora merusak apa-apa, muga-muga diterima Allah. Mbok ngono wae sikap hidup itu. Gitu loh. Teman-teman Syiah saja saya bilang, kenapa sih kamu dendam terus? Memang ada salahnya Abu Bakar As-Siddiq, ada salahnya Umar, ada salahnya Isa. Semua orang bersalah selain Rasulullah. Mbok sudah dimaafkan sekarang. Mbok saiki bareng-bareng Rasiah Rasuni bareng Islami Kanjeng Nabi persis kaya Kanjeng Nabi mbiyen mbok ngono wae. Ngopo to ndadak gawe sing ora-ora iki? Ngono lho. Kok iso nyimpulke kuwi nyembah setan iki piye ceritane? Berarti kowe ngerti setan. Lah iya ndak. Jadi jangan Anda kan jarene to. Nah, Anda harus merdeka dari jarene kuwi. Kowe kudu duwe pikiran dhewe, kudu duwe akal dhewe. Ladina liman la aklalahu, ngono ya. Tidak ada agama bagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Gitu ya, kayak wis. Jadi aku ora nentang sapa-sapa. Aku iki supaya Anda otentik dengan pilihanmu sendiri sebab kowe engko ngomong ngono kuwi, kowe engko diadili karo malaikat, karo Gusti Allah. Kowe kok ngarani ngono? Lah kula jarene ustaz. Lah piye ta kowe iki urip kok jarene ustaz? Urip ya mergo aku nulillahi taala no. Mulane kowe kudu kenal Gusti Allah, maca Quran sak iso-isone. Al-Fatihah tok ya alhamdulillah. Sebendina kowe golek sak ayat dolek terjemahane kok hayati.
Meskipun kamu tidak akan pernah mengerti betul, tidak apa-apa, yang penting kue tresno, yang penting kue cinta. Belajarlah kepada trilogi cinta. Kapan trilogi cinta? Terus gak apa-apa. Ngono ya, berikutnya, oke, terakhir. Pengertian nur ilahi dan nur Muhammad. Jawab apapun saya itu kan cuma dzon saya. Aku iso no nerjemahke apa wae, nafsiri apa ning kuwi ming tafsirku, kuwi ming gethuk dudu telo. Ngono lho. Dadi aja njur omonganku, oh jare Cak Nun ngene-ngene ya aja lah. Aku iki dudu sapa-sapa, aku karo kowe padha posisine dudu Kanjeng Nabi, dudu Allah. Dadi omonganku iso bener, iso salah. Nur Muhammad sama Nur Ilahi ya bedanya sederhana, siji Ilahi, siji Muhammad. Nure padha. Lah kok ruwet-ruwet kowe. Nek siji Nur Ilahi berarti dia asal usulnya dari Allah yang maha eksisten, yang maha eksis, ilahi, bukan Robbi, bukan Maliki. Ya belajar surat An-Nas. Beliau ini pendekatannya adalah kula'udzu birabbin nas. Nang rakyati pokoknya cinta ngayomi tresno, itu default. Demikian juga tentara sama polisi. Itu pakemnya adalah kue nresnani rakyatmu. Ya, ojo pakemnya kue nguasai rakyatmu. Engko nek rakyatmu ono sing ngeyel lagi kue kepeksa menggunakan malikin nas. Lho aku iki bupati lali takon niku rek. Tak pecat lho kon kan gitu. Nah itu baru malikin nas. Engko nek dikanek ngono jek ngeyel meneh baru lho. Rumah sama aku rawani kok kerengan karo kowe. Ayo gelut. Ilahin nas. Tak gawe sujud ngene ngarep. Ayo. Tak pedeng kon kok. Ah gitu. Itu baru ilahin nas. Tapi defaultnya prinsip dasar kepemimpinan dan pergaulan adalah Rabbin nas, kula'udzu bi rabbi, kabeh kudu disayangi. Aku dasarnya ngono. Aku gak tau gawe kekuasaan. Aku iso rek nek kate gawe duit-duit di kemanapun saya pakai patwal ya iso, aku nganggo di airport dijemput sopo ae aku ya iso lah. Mereka seneng jemput saya, aku arep banser polisi, arep mereka seneng kok, mereka cinta sama saya, tapi aku gak tahu gelem. Aku tak ijen antri ya antri, dikon copot sabuk ya copot sabuk. Saya tidak pernah hidup tidak sebagai orang biasa gitu loh. Tetap aku urip biasa. Sak manganku sak umbah-umbah jek, umbah-umbah korah-korah jek, korah-korah rek ngene lagi. Upama jek ana sumur aku jek nimba tak kandhani. Cuman wis gak ana sumur saiki gitu ya. Ya sanyo. Ya tapi sanyo wis gak melok apa-apa, pisan pasang wis beres kan gitu. Nah, jadi saya tetap sampai hari ini hidup. Aku iki elek-elek aku ya wedi karo Kanjeng Nabi rek. Wong Kanjeng Nabi milih menjadi abdan Nabi, yang ngerti maksudnya? Ada dua fenomena, satu mulkan Nabiya, satu abdan Nabiya. Rasulullah ditawari oleh Allah, mat kon gelem dadi raja ta kaya mbahmu Sulaiman, kita sediani gunung emas karo tambang minyak karo air Zam-zam sing terus bancar sumbere nganti 320 miliar tahun kuwi rantek banyu Zam-zam. Kuwi nek gelem dadi raja wis tak sangoni iki. Kanjeng Nabi matur nang Allah, mboten Gusti Allah, kula mboten kula mboten sah dadi raja. Kula dados tiang biasa kemawon. Saya menjadi nabi yang rakyat jelata saja. Maka Nabi tidak pernah punya jabatan. Gitu loh. Nah saya wedi aku tak ngunung Nabi wong biasa, masa aku gak. Wong Nabi sampai ganjel wetenge nganggo watu sak piturute, ndondomi sepatune dhewe sak piturute. Gitu loh, masa aku gak gitu loh. Jadi saya tuh pekewo sama Rasulullah, gak enak. Nek aku sedih, aku gak wani sedih. Aku menderita, aku ra wani menderita. Sak menderitaku ora iso dibandingke karo penderitaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo krasa menderita uripmu karena berkacalah kepada Rasulullah. Rasulullah gak anak lanang ya gak oleh dia anak lanang coba. Kanjeng Nabi kinasih utamanya Allah ora dikai anak lanang. Cilik mati ya lah. Lah aku dia sabrang ya, dia rampak ya, luar biasa saya dikasih Allah. Nah, Kanjeng Nabi ora dikai anak lanang. Pancen nek dadi anak Kanjeng Nabi ya rasa urip. Engko wong nyacat terus ora kaya bapake iki. Wah, usah-usah akhirnya bingung uripe ya. Dan putune dipenggal kepalanya loh Rasulullah itu. Ayo sapa sing duwe putu, duwe anak ditugel gulune.
Jadi ojo pisan-pisan merasa menderita di dunia ini karena tidak ada sedikit pun bandingannya antara penderitaanmu dengan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono ya. Dadi nek kowe menderita kae langsung kelingan Kanjeng Nabi ngapunten gini jane iki nggih. Ngono ya. Ngono ya. Jadi kamu akan seger lagi gitu. Terakhir, ketika berada pada puncak keterbatasan, kita harus bagaimana? Ya nek sing ya wis nek jari Pak Arif Fakhruddin Ketua Muhammadiyah, Pak ini umat Islam ini kok ke pojok terus wis ora iso apa-apa, terus ayen jawab lah ya apik nek ke pojok wis ora iso mundur meneh. Ya ta? Nek ke pojok ngene iki arep nanti. Satu-satunya jalan maju loh. Ah wis nek kowe ke pojok kan terpojok to, Mas. Ya ta? Wis ora iso mundur meneh kowe, ya maju kowe gitu. Ha iki nasihate Pak R apik to kowe. Padha karo anjing tidak mau masuk rumah yang ada malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya. Jadi nek kowe kepengin awet uripmu ngingu asu, dadi malaikat arep mlebu waduh ana asu ra sida. Ha iki urip terus kowe. Kowe nek arep pekok-pekokan ya to, nek arep bodoh-bodohan. Jadi kalau terpepet itu, Dek, itu wiritan apa saja berlaku untuk Anda. Yang penting atimu wis ora ana apa-apa kejaba Gusti Allah. Ning jerone awakmu aja ana awakmu, aja ana donya, aja ana apa-apa. Sing ana ning jero awakmu Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Wis kuwi. Wis nek ngono kuwi wis semua ekspresimu ya hanya ekspresi Allah dan Rasulullah wis. Anek kowe sing nyimpen donya, nyimpen awakmu dhewe. Aku ini tidak punya diriku di dalam diriku. Aku tidak pernah ngurusi diriku, aku tidak pernah punya karier untuk, aku tidak pernah mencapai apa-apa, tidak pernah bersaing, tidak pernah meraih, tidak pernah memperjuangkan apa-apa untuk diri saya. Blas seumur hidup. Gitu ya. Aku gak wani kisenan apa-apa kecuali kejaba Allah karo Kanjeng Nabi. Di dalam Allah dan Kanjeng Nabi ono ibuku, ono anakku, ono Mbak Novia kalau jengking. Ya kalau menjing ya. Itu tapi tetap tuan rumah utama kita adalah Allah. Nah, kari wiritane pilih dewe bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa hasbunallah wa ni'mal wakil sing itu juga sudah cukup. Atau kalau mau ini yang khususan niru Kanjeng Nabi ketika kepepet di perang Badar, Rasulullah mengatakan ilam takun alayya ghadbun fala ubali. Ya Allah, aku arep mati ra masalah, aku arep kalah perang ra masalah, aku terhina di dunia tidak masalah asalkan engkau tidak marah kepadaku. Ngono lho, Dek. Itu wiritan top. Ning nek kowe mengandalkan wiritane nek atimu dhewe kurang dadi wadah yang baik ya tetep ora kabul. Mulane sing penting nomor siji tenanan atimu. Kowe dikongkon wiritan Pak Yai ping 333 modar apa kowe? Engko entuk 50, sik iki mau 50 apa 49 ya. Ae baleni meneh akhire ora dadi-dadi. Ngkon wiritan ping 33 kadang-kadang keliwatan, kadang kurang kok. Maca surat Al-Kafirun kelira-keliru. La budda ma'tabun wala antum abidun wala ana abidun wala antum abidun wala ana abidun wala wis gak dadi-dadi. Wis li ilah wis gak usah Al-Kafirun ngono ya. Terakhir ini berarti ya. Tinggal satu. Oh, masih ada. Masalah Pak Is. Siapa yang akan mewakili teman sekalian? Ini Pak Is ini meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu. Mas Yoyo atau siapa yang mewakili dari Kiai Kanjeng? Siapa rek sing mewakili? Siapa? Pak Nevi ya, Pak Nevi tolong. Katakanlah sesuatu mengenai Pak Ismarwanto. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menjawab tentang Pak Is ya. Ya Pak Is memang sudah mendahului kita semuanya, sudah dipanggil Allah. Ya tidak dipungkiri lagi, memang Pak Is ini merupakan salah satu anggota Kiai Kanjeng yang paling tua. Nomor 2 paling tua setelah Pak S yaitu saya sendiri ya. Dan beliau dipanggil sekitar 50 hari yang lalu. Ya saya kira saya hanya bisa berharap mudah-mudahan beliau bisa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, diterima oleh Allah, karena Pak Es ini merupakan
saudara kami, teman kami, sesepuh kami yang paling istiqomah dalam Kiai Kanjeng ini. Beliau sangat menjaga martabat serta kebersamaan kita bersama. Dia sangat setia terhadap profesinya, tidak hanya sekedar sebagai seorang penyuling, tapi beliau juga seorang empu suling. Karena selain piawai dalam bermain suling, dia juga piawai dalam membuat seruling. Dia seorang pengrajin seruling. Ya itu. Saya rasa tentang Pak S kemarin sudah kita kepiakkan di Padang Bulan beberapa sebulan yang lalu tentang beliau, kenapa beliau meninggal dan sebagainya. Beliau menderita sakit beberapa saat di perutnya, kemudian setelah itu, setelah operasi dan sebagainya, tidak bisa ditolong lagi. Bagaimana, mudah-mudahan sudah menjadikan takdir, ditakdirkan oleh Allah dan diterima dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sekali saya mohon izin karena saya juga mengikuti Pak Is sejak sangat lama. Jadi saya ingin nambah satu, Pak Is lah yang, jadi ketika pemakaman, kita prosesi pemakaman, pendiri Kiai Kanjeng itu salah satunya Mas Toto Raharjo, Kiai Tohar. Dan dia bisi saya, Cak Nun, sing jenenge wong cilik ya Pak Is kuwi. Sing jenenge wong cilik ya Pak Is kuwi. Jadi kalau Anda mempelajari wong cilik ki piye itu Pak Is itu. Dengan segala dialektikanya sebagai wong cilik, wong biasa, belas ora sugih ning ya aja diarani melarat. Wis biasa ngono kuwi, wong cilik. Jadi dialah yang kemudian memberi ilham kepada saya untuk menemukan fenomena yang disebut abdan abdiyah. Tadi kan saya sudah cerita, Rasulullah itu ditawarin menjadi mulkan nabiyah, nabi yang raja. Rasulullah menolak, dia hanya mau menjadi abdan nabiyah. Nah, nabi yang rakyat jelata lah. Nih, Anda sama saya apa? Malik bukan, ya toh? Nabi bukan. Jadi kita ya cuman abdan abdiyah. Karena kita ini hanya hamba, maka kita mengabdi. Karena kita mengabdi, maka kita hamba. Mek kuwi tok awake dhewe. Dan saya bahagia dengan posisi itu. Tidak ada yang lebih mulia dan indah melebihi mengabdi. Dan niat saya gini-gini ini ya supaya Allah itu tidak marah-marah amat sama saya. Wis kowe nganti jam piro tak ladeni jane. Nek ora mesake karo bapak, jam piro wae. Dan aku ora kesel. Ora kesel. Kalau saya selesai jam 3 saya lebih sehat daripada jam 8 tadi. Itu ajaibnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda abdan abdiyah, ikhlaslah. Nanti Allah yang menempatkanmu di suatu tempat. Jadi tadi ada yang menyatakan jangan mencari kekuasaan, jangan minta kekuasaan. Tapi kalau Allah mendaulatmu melalui rakyat, kamu wajib menerimanya. Gitu ya. Jadi aku memposisikan diriku karo kowe kabeh menjadi abdan abdiyah, hamba yang mengabdi, dan karena kita mengabdi maka kita hamba. Sampai kapanpun kita hanya hamba. Gitu ya. Nah, kalau Anda ikhlas menjadi hamba yang mengabdi dan mengabdi karena Anda hamba, maka Allah yang akan menempatkanmu di suatu tempat, di kursi, di level atau makom atau apapun. Dan kalau Allah yang menempatkan, Allah bertanggung jawab kepadamu. Kalau engkau menempatkan dirimu sendiri, Allah tidak turut campur, kata Rasulullah. Kan gitu. Jadi tak dongake kowe kabeh karo Gusti Allah diseleke panggonan sing wis dipesti karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi, Allah akan menyantuni, Allah bertanggung jawab. Sa anak putumu insyaallah berkah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, sekarang kita semua berdiri bersama-sama. Saya mohon Pak Bupati, Pak Dandim, Pak, barangkali ada yang mau dikemukakan 1-2 kalimat untuk terakhir, Pak Dandim, Pak Kapolres, sampun. Kalau gitu Pak Bupati, saya mohon memberi kalimat terakhir untuk acara pada malam hari ini. Bapak, betul, sini Pak Dalang. Nggih, sareng-sareng mawon ngucap syukur sedaya ingkang sampun mlebet
dipenutaraaken pengalaman yang sudah kita dapat pada malam hari ini. Mari kita syukuri bersama-sama. Mari sesarengan ngucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pun muga-muga saged dados hamba ingkang sae di posisi apapun, dan kita lakukan terbaik dimanapun, menjadi apapun sebisa kita, semampu kita. Meskipun kita ini ada batasnya, tapi kita tidak tahu batasan kita di mana. Pun mari kita lakukan sebaik-baiknya. Sami-sami ndongaaken pun mugi-mugi pinaringan lancar. Amin. Anda punya pemimpin yang luar biasa, waspada dan selalu menjaga keseimbangan di dalam dirinya maupun keluar dirinya. Amin ya rabbal alamin. Gini teman-teman sekalian, tadi saya menjanjikan dan saya memang ingin kita, kalau ingin tahu betapa Allah itu menyayangi kita, kadang-kadang kita perlu melihat keluar. Ini Kiai Kanjeng akan membawakan untuk akhir acara ini bukan serakalan, bukan asraqal batun, tapi ada 2 nomor pendek. Yang pertama judulnya apa? Maujuh Kolbi. Maujuh Kolbi. Jadi ini tak kandani ya, iki dididik aja tak kandani. Mestinya sekarang itu kita mendapat giliran untuk dijajah oleh sekutu setelah Syria. Jadi ada yang namanya Arab Spring, itu bagaimana menguasai perekonomian dan politik di sejumlah negara-negara Arab, dari Afghanistan, Irak, Mesir, Libya, terakhir Syria. Yang kecil-kecil lainnya tinggal diurusi oleh Arab. Nah, sesudah Syria sebenarnya adalah giliran kita, meskipun mereka tidak akan memakai cara-cara militer untuk menjajah kita. Tapi waspadalah bahwa penjajahan sekutu di dunia ini kepada kita itu melalui alam pikiranmu, melalui undang-undangmu, melalui cara berpikirmu, melalui media, melalui medsos, melalui internet dan seterusnya. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat, Pak Bupati, jadikanlah Trenggalek ini berdaulat atas dirinya sendiri. Jadikanlah Trenggalek berdaulat atas pikirannya sendiri, atas imannya sendiri, atas cara berpikirnya sendiri, atas tanah dan aset-asetnya sendiri. Jangan sampai dijajah oleh siapapun saja. Sebab kalau tidak, kalau Anda sampai menjadi seperti teman-teman kita di Syria, luar biasa mereka penderitaannya. Luar biasa mereka terkeping-keping melarikan diri sampai ke Kanada, sampai ke Jerman, sampai kemana-mana, kehilangan martabat dan tanah airnya. Dan kita insya Allah tidak akan mengalami itu, asalkan setiap daerah punya kesadaran untuk menjaga kedaulatannya masing-masing, dari kedaulatan tanahnya, aset kekayaan buminya, sampai kedaulatan kekuasaannya, cara berpikirnya, hati, imannya dan seterusnya. Mbak Yuli tolong bawakan 1 nomor sekhusuk-khusuknya. Ini adalah keluhan dari salah satu rakyat Syria yang sangat menderita, itu temanmu sesama muslim, jangan lupa. Kemudian kita teruskan dengan Sebelum Cahaya bareng-bareng untuk karena Sabrang temannya beliau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. يسير قلبي عليا موزون قلبي والتعب بيا ننبع على روحي ينكسر قلبي عليا تعبان وجهي وعيوني قهرتني الدنيا سلت حالي
Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatlah kau kepada untuk bagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kuatkan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ku teringat hati yang berlabuh mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Yang kan membelaimu cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, seluruh tanah Trenggalek dengan isinya, seluruh manusia yang Engkau tempatkan untuk hidup di tanah itu ya Allah, semua adalah milik-Mu, semua adalah milik-Mu ya Allah, semua adalah milik-Mu ya Allah. Lindungilah mereka dengan kasih sayang-Mu, lindungilah mereka dengan energi-Mu, lindungilah mereka dengan kuwah wa haul-Mu ya Allah, agar supaya amanat-Mu kepada rakyat Trenggalek yang Engkau menempatkannya di tanah itu ya Allah bisa dijaga untuk bertanggung jawab kepadamu ya Allah. Lindungilah Trenggalek dari segala mara bahaya dari luar pendali dalam dirinya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kesejahteraan rakyatnya, lindungilah kedaulatan rakyatnya, lindungilah kemandirian rakyatnya ya Allah. Bimbinglah mereka semua, tuntunlah mereka semua. Jadikanlah semua komponen yang bertugas ini menyatu karenamu ya Allah, menjadi satu karena kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau tidak akan mengizinkan perpecahan di antara mereka ya Allah. Engkau akan menjaga kekempalan mereka, kekentalan mereka, keutuhan mereka ya Allah, karena Engkau mencintai mereka semua ya Allah, sampai ke anak cucu mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, ya mufatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal. Ya Allah, hawil khala Trenggalek ya Allah ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal, ila ahsanil ahwal. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa haqqi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Bupati, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres dan semua Bapak yang lain, ini kita terserah sepenuhnya karena anak-anak saya ini kelihatannya mau salaman. Kalau Bapak merasa ikhlas dan legowo untuk memenuhi mereka, alhamdulillah. Sewaktu-waktu kalau Bapak merasa harus ada keperluan lain, tidak ada masalah. Tapi kita akan bersalaman dengan mereka supaya mereka tidak keloro-loro ketika pulang ke rumahnya masing-masing ya. Semua diiringi Kiai Kanjeng dengan sholawatan, semuanya bersalaman ya. Teman-teman semua tolong dompetnya, barang-barang berharganya dijaga. Setelah Anda menjaganya, baru Allah yang Anda minta untuk menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya bersama Kiai Kanjeng. Kami akan meneruskan perjalanan ke Mojokerto besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah.